Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali saat pagi hari ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seluruh sidang jemaat yang ada, dan semua yang kita ikut bersama-sama saat pagi hari ini untuk kembali merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Dan pada saat ini kita sudah ada di tanggal 9 Juli tahun 2020. Sebelumnya mari kita kembali bersama-sama bersatu dalam doa. Kami syukur Tuhan kepadamu, pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah kami Tuhan bagi kami sampai pada saat ini di hari yang ke-9 bulan Juli tahun 2020, dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan tolong kami semua, Tuhan tolong hamba-Mu, bahkan semua juga yang ikut bersama-sama dengan kami untuk kami bisa mengerti, mengenal Tuhan, mengenal firman-Mu ya Tuhan, yang adalah makanan rohani bagi setiap kehidupan kami. Kami serahkan jamin ke dalam tangan Tuhan, bimbing kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini tanggal 9 Juli tahun 2020, maka sesuai dengan tuntunan bacaan kita, Alkitab tahunan kita sudah sampai yaitu pada Mazmur pasal yang ke-46 sampai 48. Dan saat pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan yaitu dari Mazmur pasal yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai yang ke-8. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dan dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah ayat 5. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ayat 6. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya. Menjelang pagi, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam akan menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dari Mazmur pasal 46 ini adalah sebuah Mazmur nyanyian, dan ada pengajaran yang ingin diajarkan oleh pemazmur ini, saudaraku. Di dalam bagian ini pemazmur ingin mengajarkan kepada kita ada beberapa hal yang kita bisa mengajar kita untuk apa. Saudaraku, yang pertama kita lihat bahwa bersorak kemenangan di dalam Dia, di dalam Allah. Nah, kita tahu saudara dikasih oleh Tuhan bahwa ketika Tuhan sudah memberikan kemenangan kita sampai pada saat ini, ada banyak kemenangan yang kita bisa raih, kita bisa saksikan dan kita bisa lihat, maka yakinlah, percayalah bahwa Dia akan selalu berbuat demikian. Dia akan selalu menghadirkan, menyatakan kemenangannya di dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi di sini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, kenapa Dia akan selalu menghadirkan kemenangan atas kehidupan kita, bahkan sampai pada kemenangan yang terakhir, yaitu ketika kita selama-lamanya bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga yang mulia, dalam melewati perjalanan yang ada kehidupan kita pada saat ini. Maka kita tahu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan menjadi senantiasa tempat perlindungan dan kekuatan, atau menjadi sebuah landasan, fondasi. Ya, fondasi, maka itu berarti sangat penting juga bagi setiap kehidupan kita, supaya kemenangan itu dapat kita terus alami dan kita raih. Karena kita tahu bahwa melalui Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam 1 Korintus 15 juga mengatakan bahwa tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu berdirilah dengan teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi berdasarkan kepada apa yang Tuhan Yesus Kristus telah lakukan bagi setiap kehidupan kita, menang atas kuasa dosa, atas maut, ya, dan apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita, membebaskan kita secara rohani ini, maka berdasarkan karya atau berdasarkan kepada fondasi, berdasarkan kepada landasan akan apa yang telah Kristus lakukan bagi setiap kehidupan kita, maka karena itu kita harus berdiri teguh, jangan goyah, dan
giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan juga saudaraku, karena kita memiliki sebuah landasan, fondasi yang kuat, menjadikannya sebagai landasan, menjadikan dasar Kristus Yesus penebusan yang telah dilakukannya, yang telah memberikan kemenangan kita ke atas dosa, atas maut, maka menjadikan dia sebagai landasan, dan kita percaya ini akan memberikan sebuah kekokohan ya bagi setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Dan itu yang kita bisa lihat bahwa ada sebuah yang ingin diajarkan bagi kehidupan kita, bahwa dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Ya, berarti artinya bahwa kalau kita lihat dalam perjalanan kehidupan kita ini saudara pada hari ini, bahwa kalau kita juga baca di sini, ini ada semacam situasi atau ada hal yang coba-coba ingin menggoyangkan. Ya, baik itu di situ kita lihat, sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goncang dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ya, bahwa ada hal-hal yang sedemikian terjadi dan diperhadapkan kepada setiap kehidupan kita. Ya, setiap situasi yang ada pada hari ini. Bahkan kalau kita lihat ini, misalnya situasi oleh karena alam dan juga oleh karena pergolakan bangsa. Dan juga misalnya saudaraku yang terkasih, bahwa ada kesesakan yang terkadang juga ya membuat kita mengalami tekanan. Adakah kita tertekan oleh berbagai macam permasalahan? Terkadang permasalahan membuat kita mengalami tekanan. Ya, seperti contoh misalnya dalam kehidupan Raja Daud ya, sebagai seorang pemazmur, ya saudaraku, bahwa apa yang membuat dia mengalami begitu banyak tekanan ketika dikejar-kejar oleh Saul dan berada di dalam tekanan, berada dalam kesesakan. Tapi dari pengalaman itu ia menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Ia tidak bersandar kepada apa yang ada di depan dia, atau tidak mengandalkan kepada pasukan yang dimiliki, terhadap kekuatan prajuritnya yang ada. Ya, kita tahu bahwa saya sudah sampaikan dan pelajaran pada waktu yang lalu, bahwa saudara, kalau kita melihat dalam perjalanan Raja Daud, ketika dia dikejar oleh Saul, maka waktu dia ada di Gua Adulam di 1 Samuel pasal yang ke-22, saudaraku, maka berkumpullah juga kepada dia itu sebanyak sanak saudaranya, orang dalam kesukaran, dikejar tukang piutang, yang sakit hati, itu sebanyak 400 orang. Ya, ini adalah suatu laskar yang besar. Nah, tapi mereka yang pada saat itu berkumpul kepada dia itu adalah orang-orang, bukan orang-orang yang prajurit, bukan orang-orang yang hebat, tetapi orang-orang yang memiliki masalah, ya, memiliki kesukaran, dan juga banyak yang lainnya, dikejar tukang piutang, sakit hati. Tapi saudaraku, maka itu yang kita lihat, dan saya juga katakan bahwa Daud sebagai seorang prajurit yang beberapa waktu sebelum dia dikejar oleh Saul itu, beberapa waktu lamanya dia ada di istana Saul, dan dia juga dipercaya untuk mengepalai prajurit, ya. Dan dia juga latihan yang Tuhan berikan kepada dia itu menggembalakan kambing domba, dan berhadapan dengan musuh-musuh di sana juga, ya, ingin merekam kambing domba gembalaannya dia, dan dia sudah dilatih untuk menjadi seorang prajurit. Dan ketika memimpin mengepalai pasukan daripada tentara Saul pada saat itu, maka dia adalah seorang prajurit. Kemanapun ia pergi berperang selalu mengalami keberhasilan. Bahkan saudaraku, ia selalu melakukan tugasnya lebih daripada apa yang diminta. Ya, ketika 100 kulit katan diminta sebagai sebagai upeti untuk mau menikah dengan anak Saul, maka dia ambil 200 kulit katan orang Filistin. Ya, jadi kemanapun ia pergi berperang selalu. Nah, dia adalah seorang prajurit, dia adalah seorang tentara, dia punya pengalaman, punya kekuatan yang kuat untuk mengalahkan musuh. Ya, saudaraku, kita tidak tahu dalam sekali bertempur dia bisa mengalahkan berapa musuh, tapi pasti begitu banyak yang dikalahkan. Nah, ketika dia menjadi seorang prajurit, menjadi seorang panglima dan berkumpul kepada 400 orang ini, maka dia pastilah dia akan melatih mereka. Pastilah dia akan mengajar mereka berperang. Nah, dan menjadi pasukan yang kuat, ya, menjadi sebuah laskar. Tapi ketika dia dikejar oleh kesesakan, dikejar oleh Saul yang ingin mencabut nyawanya, saudaraku, ia menjadikan Tuhan sebagai Tuhan perlindungan. Ia menjadikan Tuhan sebagai, jadi mendasarkan landasannya kepada Tuhan, kepada juru selamat, kepada Tuhan pemilik semesta ini. Ya, karena apa saudaraku? Manusia kekuatan terbatas.
kekuatannya dia juga terbatas. Ya, maka dia tidak mengandalkan kepada semuanya itu. Karena Tuhanlah yang pencipta ini, maka ketika gunung-gunung goncang, ya, di sini kata firman Tuhan, gunung-gunung goncang dalam laut, gunung-gunung goyang oleh geloranya, ya, dan bumi berubah, maka manusia tidak akan sanggup untuk menolong. Berarti hanya dia yang mampu untuk menolong. Hanya dia yang sanggup untuk melepaskan dari semuanya itu. Ya, dan saudaraku, ketika masa yang dialami dan juga dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita alami, misalkan Tuhan lagi mengajarkan kita menjadikan dia sebagai tempat perlindungan, menjadikan dia sebagai tempat kekuatan kita, bersandar kepada dia, bukan kepada kekuatan yang ada. Dan itulah orang Israel juga diajar untuk tidak bersandar kepada kuda. Ya, ketika mereka saudaraku, dalam kita lihat baca dalam perjalanan raja-raja dan juga seterusnya, mereka saudaraku diajarkan untuk tidak mengandalkan kepada kuda orang Mesir, tapi mereka mengandalkan kepada Tuhan. Ya, kenapa? Dialah tempat perlindungan atau menjadikan dia sebagai landasan, sebagai fondasi. Dan itu juga berarti kita harus memiliki landasan. Landasan kita kepada apa? Landasan kita bukan kepada sesuatu yang sifatnya materi, bukan kepada materi, bukan kepada kekuatan kita, bukan kepada apa yang mungkin bisa memberikan harapan kepada kita. Apakah kepada teman, apakah kepada juga mungkin apa yang kita bangun mungkin menjadi sesuatu yang tinggi, bukan kepada itu menjadi landasan kita, menjadi dasar kita. Tetapi landasan kita adalah kepada Tuhan yang memberikan itu kepada kita, menjadikan dia ya sebagai landasan yang kuat bagi setiap kehidupan kita, karena dia berikan jaminan. Nah, ketika juga kita mengalami kesesakan atau apapun, berarti saudara nyanyian pengajaran ini, pengajaran yang diajarkan oleh sang pemasmur ini, saudara kasih, mari kita menjadikan dia sebagai tempat perlindungan dan kekuatan kita, ya, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, ya. Jadi sudah terbukti, teruji, penolong dalam kesesakan kita, bahwa artinya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah penolong kita, landasan kita yang sudah sangat terbukti, ya. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Nah, saudaraku yang terkasih, bahwa setiap apa yang kita jumpai, setiap apa yang kita hadapi, setiap apa yang kita lewati, penolong kita, juru selamat kita, Tuhan kita adalah penolong yang sudah sangat terbukti, dan Tuhan mau kita menjadikannya sebagai landasan. Sekali lagi saudaraku, di dalam perjalanan, di dalam kita mengalami kesesakan, di dalam kita mengalami pergumulan, saudaraku, terkadang ada masa di mana Tuhan berdiam diri kepada kita. Tuhan sepertinya belum berbicara kepada kita. Tetapi pada masa itu juga dibutuhkan yang namanya sebuah iman. Dibutuhkan yang namanya kepercayaan. Pada masa itu juga Tuhan sedang menguji kita, melatih kita untuk kita terus menyandarkan iman kita kepada Tuhan. Ya. Bagaimana sekali lagi yang kita lihat dalam pengalaman Raja Daud. Saudaraku, sekian waktu lama, sekian tahun dibentuk oleh Tuhan. Ya. Sampai akhirnya 30 tahun baru Alkitab mengatakan dia menjadi seorang raja di Israel. Jadi ada rentang waktu yang begitu lama mengalami kesesakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apapun kesesakan yang saudara alami pada hal ini, permasalahan yang kita alami pada hari ini, saudaraku yang terkasih, Tuhan mau kita terus menjadikan dia sebagai landasan yang kuat. Bukan mendasarkan dasar kita, landasan kita kepada sesuatu yang sifatnya sementara, kepada materi, ya, kepada kekayaan, ya, kepada relasi, ya, kepada apa lagi, kepada banyak hal. Tetapi saudaraku menjadikan dia sebagai landasan. Karena saudaraku, Tuhan sedang menunjukkan apa yang ada dalam dunia ini itu sementara, dan juga relasi kita atau apapun tidak bisa akan berikan jaminan pertolongan, jaminan keamanan, jaminan keselamatan. Tapi hanya dia yang bisa berikan jaminan, karena dialah pencipta. Maka itu sini katakan, kalau kita perhatikan juga, jadi jaminan keamanan, berkemenangan atas bahaya-bahaya yang paling besar. Jadi bahwa dia adalah memberikan jaminan kemenangan atas bahaya-bahaya yang paling besar yang manusia tidak bisa untuk mengatasinya. Apa yang kita bisa lihat pada saat ini, situasi ini, saudaraku yang terkasih oleh Tuhan. Itu yang kita lihat bahwa satu sistem sebaik apapun yang dibangun oleh manusia, oleh negara, ternyata saudaraku yang terkasih, bahwa pada situasi juga tidak akan bisa menolong. Dan jaminan itu saudaraku dikasih
hanya daripada Tuhan saja. Ya, sistem mau sebaik apapun, militer mau sebaik apapun, sistem kesehatan sebaik apapun, dan jaminan perlindungan sebaik apapun yang dibangun oleh manusia, tetapi jaminan sesungguhnya, saudara terkasih, bahwa itu hanya datang daripada Tuhan. Ketika kita lihat satu negara membangun satu sistem kesehatan yang begitu baik, tapi siapakah yang pada hari ini mengakui bahwa pada hari ini ketika situasi datang mengalami virus yang sedemikian, maka saudaraku terkasih, tidak ada satupun yang mereka bisa mengatakan bahwa mereka luput dari serangan virus ini. Padahal kalau kita melihat beberapa negara, sistem kesehatannya begitu baik, bahkan untuk mendeteksi ya datangnya virus ke negara mereka, maka sedemikian ketatnya untuk mendeteksi ya, untuk men-screening. Tetapi kita lihat juga tetap juga virus juga ada di negara-negara tersebut. Artinya apa saudara terkasih, bahwa jaminan itu hanya datangnya daripada Tuhan. Nah, apalagi kalau misalnya kalau kita lihat misalnya seperti gunung-gunung goncang di dalam laut, ya, bumi yang bisa berubah, ya, dan juga apa, ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh. Nah, kalau sudah seperti ini, siapa yang bisa meluputkan kita, menolong kita, ya? Daripada masa itu, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa pemazmur ini mengajarkan kita, sebab itu kita tidak akan takut, karena Dialah penolong kita, ya, tempat perlindungan dan kekuatan, penolong yang sangat terbukti, ya, dalam setiap situasi apapun yang kita alami, bahwa berkemenangan atas bahaya-bahaya yang besar, ya, ada bahaya-bahaya yang besar. Ini bahaya seperti ini kita lihat, saudaraku, bumi berubah dan seterusnya. Ini Tuhan memberikan jaminan keamanan bagi setiap kehidupan kita. Bahkan sebagaimana juga kata firman Tuhan, bangsa melawan bangsa, kerajaan. Maka ketika ada peperangan, ada situasi apapun mana terjadi, saudaraku, jaminan itu hanya dapat diberikan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Saudaraku, ketika kita berada dengan Tuhan, Tuhan berikan jaminan kepastian, keamanan, ya, bersama dengan Dia. Bahwa sekalipun langit dan bumi akan lenyap, tetapi kita mempunyai tempat perlindungan yang kuat, yang kokoh. Bahkan juga Dia adalah kota benteng kita, ya Allah Yakub. Bahkan saudaraku, karena saudaraku yang dikasihi, yang kita sudah lihat bersama-sama dengan tadi sampaikan, bahwa karena Tuhan telah memberikan kepada kita jaminan keamanan melalui karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, ya, dan inilah menjadi landasan kita. Oleh karena karya itu yang telah memberikan keamanan kepada kita, maka sekalipun sekitar kita apapun yang terjadi, sekalipun goyang, bumi berubah, ya, gunung-gunung goncang di dalam laut, ya, dan gunung-gunung bergoyang oleh goyang, atau misalnya apapun yang terjadi pada bumi kita ini, mau gunung berapi, mau goncang, mau apapun, saudaraku terkasih, tapi karena Tuhan sudah memberikan jaminan keamanan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak akan goyah. Kita tidak akan tahu apa. Karena saudaraku, ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, itulah kerajaan surga yang Tuhan siapkan, dan kita akan menuju ke sana untuk memperoleh kemenangan yang gilang gemilang selama-lamanya bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Karena itu berlandaskan kepada semuanya nih, Dialah kota benteng kita, Dialah tempat perlindungan kita. Dan Alkitab firman Tuhan melalui pemazmur mengajarkan kita supaya kita bersorak kemenangan di dalam Dia, ya, bersorak kemenangan, dan penolong kita sudah sangat terbukti. Ada jaminan perlindungan, ada jaminan kekuatan bagi kehidupan kita. Apa kesesakan yang saudaraku alami pada hari ini? Ya, apa yang Tuhan izinkan saudara dan saya lewati? Saudaraku, di bagian sebelumnya kita sudah merenungkan bahwa jangan sampai membiarkan jiwa kita tertekan. Ya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah? Dalam kondisi saudara, jangan biarkan pikiran-pikiran kita menggelisahkan dan membuat kita menjadi tidak tenang. Ya, tetapi justru pada situasi tersebut kita berkata, saya tidak mau ditekan oleh kesesakan ini, karena saya tahu Dia adalah tempat perlindungan saya, Dia adalah pertolongan saya yang sudah sangat terbukti. Artinya bahwa selama dalam perjalanan kehidupan kita ini sampai pada titik ini, sampai detik ini, Dialah Tuhan pertolongan kita yang sudah sangat terbukti. Ya, aku yang dikasih oleh Tuhan pada pagi hari ini, apapun situasi hidup yang kita alami, apapun kesesakan yang saudaraku alami, saudaraku, Tuhan mengajarkan kepada kita pada masa itu ketika kita menjadikan Dia tempat perlindungan, tempat pertolongan kita, maka Dia akan terus ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Dan pada masa yang kita alami, jangan biarkan hidupmu, jangan biarkan jiwa kita, jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan biarkan pikiran ini, saudaraku yang terkasih, mulai diisi dengan
serangan-serangan daripada kuasa kegelapan, tapi mengisi firman, mengisi hidupan kita, hati kita dengan firman Tuhan, memenuhi hidupan kita dengan firman Tuhan. Jangan biarkan diri kita tertekan, jangan biarkan jiwa saudara, jangan biarkan hidup kita tertekan oleh karena masalah ini. Dalam kesesakan apapun, saudaraku yang terkasih, dalam Kristus Yesus bahwa dia tempat perlindungan dan kekuatan. Dan saya berdoa pada pagi hari ini, saudaraku, bahwa ada jaminan keamanan bersama dengan Tuhan. Karena itu kita mau bersorak berkemenangan bersama dengan Tuhan dengan nyanyian syukur kepada Tuhan. Ya, Mazmur adalah sebuah nyanyian yang dinyanyikan kepada Tuhan. Oh Tuhan, sekalipun dalam kesesakan, Engkau adalah penolong yang sangat terbukti. Engkau adalah perlindungan kami, Engkau adalah pertolongan kami. Karena itu kami menyanyikan syukur kepadamu, kami bersorak kepadamu Tuhan. Memenuhi hati ini, memenuhi hidup ini dengan pujian. Karena hati yang gembira adalah obat yang maju, tetapi semangat yang patah melemahkan tulang-tulang. Saudaraku, dengan hati yang bergembira, dengan hidup yang dipenuhi dengan pujian sorak kemenangan kepada Tuhan, sekalipun ada beban, tetapi kita percaya Tuhan menolong kehidupan kita, maka itu akan berpengaruh kepada seluruh kehidupan kita, akan berpengaruh kepada langkah kita, akan mempengaruhi kehidupan kita untuk kita terus maju melangkah bersama dengan Tuhan dengan kemenangannya, dan juga untuk tetap kuat memikul setiap beban, menjalankan setiap tugas tanggung jawab kita untuk menjadi alat Tuhan, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, tidak ada kecurangan padanya, dan melalui kehidupan kita, saudara terkasih, menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, supaya melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan, dan saudaraku, karya-karya yang luar biasa dihasilkan melalui setiap kehidupan kita, karena saudara kita melihat bahwa Tuhan yang telah memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Saya percaya kemenangan juga akan terus Tuhan berikan bagi saya dan saudara pada pagi hari ini, dan karena itu kita mau bersorak kemenangan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu saat pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri. Kami percaya kami akan terus ya Tuhan bersorak kemenangan oleh pertolongan Tuhan, bersorak kemenangan dalam Engkau yang telah memberikan jaminan kemenangan kepada kami ya Tuhan, melalui karya penembusan-Mu di atas kayu salib yang telah memenangkan kami ya Tuhan, yang telah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa tidak dipatahkan, dan kami hidup untuk Engkau ya Tuhan, berikan kemenangan. Karena itu setiap kehidupan kami terus menjadikan Engkau sebagai landasan, fondasi yang kuat, dan berdasarkan kepada semua itu kami bersorak kemenangan dengan pujian, dengan nyanyian syukur kepada Tuhan. Karena Engkau adalah penolong yang sangat terbukti Tuhan. Walaupun sekitar kami apapun yang terjadi yang pada hari ini Tuhan, tapi kami menyandarkan iman kami, percaya kami kepadamu ya Tuhan. Kesesakan tidak akan pengaruhi kehidupan kami ya Tuhan, tapi kami oleh pertolongan Tuhan dimampukan untuk boleh dapat melewati semuanya, untuk boleh menghadapi semuanya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu saat pagi hari ini. Apapun seluruh situasi yang mereka hadapi, apapun pergumulan mereka, apapun tantangan mereka, apapun kesesakan, apapun keadaan-keadaan yang Tuhan menimpa kehidupan mereka, kami percaya Tuhan ada, pertolongan Tuhan selalu ada, hadir bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami syukur pada hari ini, kemenangan Tuhan akan Tuhan berikan bagi kami, serta setiap langkah kami, setiap aktivitas kami pada hari ini, Tuhan yang belum menolong kami semua. Kami bersyukur kepadamu, terima kasih hari ini, terima kasih firman-Mu, terima kasih buat persekutuan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua kita saat pagi hari ini. Dan Shalom.